Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang pengertian artikel jurnal ilmiah. Nama saya Anggun Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah adalah kumpulan artikel yang berisi hasil penelitian maupun hasil pemikiran di bidang ilmu tertentu. Menurut jurnal ilmiah adalah yang pertama, Marusik tahun 2009, yang berisi jurnal ilmiah adalah tulisan yang memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah informasi dari sebuah hasil penelitian. Yang kedua, Hakim tahun 2012, yaitu jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang menurut KTI atau karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Saya Erin Nursyayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis artikel jurnal ilmiah berdasarkan kepenulisannya yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada profesional atau trade journal. Jurnal ini biasanya berisi mengenai berita, pendapat, ataupun saran mengenai produk baru serta ulasan tentang informasi sebuah profesi ataupun industri. Yang kedua, ada popular jurnal. Jurnal ini biasanya berisi tentang cerita, pendapat, tulisan fitur, dan editorial yang memiliki tujuan untuk menghibur para pembacanya. Yang ketiga, ada scholarly journal. Dikenal sebagai jurnal yang disusun secara akademik dan membahas satu bidang tertentu, misalnya saja pendidikan ataupun kesehatan. Saya Kristina Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat artikel jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu terbit secara berkala dengan orientasi pada masyarakat dan konsep pemikiran baru. Ini berarti berdasarkan landasan teori yang kuat dengan pengumpulan informasi sesuai dengan topik yang ditulis. Yang kedua, hasil dari seleksi dan sudah melewati proses bebestari, yang berarti luas dan dalam pengetahuannya. Yang ketiga, naskah menggunakan bahasa nasional atau internasional, komunikatif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, ditulis berdasarkan sistematika yang berlaku. Sistematis di sini merupakan suatu kemampuan untuk merumuskan permasalahan dari yang paling kecil, kemudian bertahap pada persoalan, dan terakhir disajikan sebuah solusi. Assalamualaikum, saya Lupi Tiara. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistematika artikel jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Judul ditulis singkat dan padat, maksimal 12 kata. Yang kedua, nama pengguna. Nama pengguna ditulis tanpa gelar. Dan alamat lembaga serta alamat email. Yang ketiga, abstrak. Ditulis dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Memuat uraian, tujuan, metode, hasil penelitian, ditulis secara ringkas, padat dalam satu alinea, maksimal 150 kata. Assalamualaikum, saya Muhammad Falahuddin. Di sini saya akan melanjutkan sistematika artikel jurnal ilmiah. Nomor 4, kata kunci berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili bidang yang diteliti. Kata kunci maksimal 5 kata. Nomor 5, pendahuluan. Bagian ini tentang latar belakang permasalahan atau tujuan penelitian, serta rangkuman kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nomor 6, metode. Memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan, biasanya memuat tentang jenis, subjek atau objek penelitian, teknik, instrumen, pengumpulan data, dan analisis data. Halo, saya Reva. Saya akan menjelaskan sistematika artikel jurnal ilmiah yang selanjutnya. Dimulai dari nomor 7, yaitu hasil dan pembahasan, yang terdiri dari memuat hasil analisis data, pengajuan instrumen dan hipotesis jika ada, jawaban pertanyaan penelitian, temuan-temuan, dan interpretasi temuan-temuan. Selanjutnya, nomor 8 adalah kesimpulan
yaitu menyajikan simpulan hasil penelitian dan jika diperlukan dapat ditambahkan implikasi, keterbatasan, dan saran. Yang terakhir, nomor 9 adalah daftar pustaka, yaitu memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Ramdhani. Pada bagian ini saya akan menerangkan terkait sistematika sebuah artikel yang saya baca dalam sebuah jurnal yang mengkajinya. Di dalam sebuah jurnal tersebut mengatakan bahwa di dalam sebuah artikel harus memiliki sistematika, baik itu yang pertama halaman sampul yang dimana isinya adalah halaman dari sebuah artikel tersebut, yang kedua lembar abstrak. Di dalam lembar abstrak ini mengisi atau berisikan terkait artikel yang akan dibahas, namun dalam hal secara singkat seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan tersebut terdapat beberapa isi yang terbagi di dalamnya. Yang pertama adalah latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah penelitian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yang terakhir adalah metode pelaksanaan dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, di bagian kedua artikel memiliki sebuah kajian pustaka, di mana dalam kajian pustaka berisikan terkait segala hal ataupun segala informasi di dalam sebuah masalah tersebut, ataupun masalah-masalah ataupun data pendukung untuk mendukung masalah dan penyelesaian seperti itu. Selanjutnya, setelah semua dirangkum, baik itu dari masalah data pendukung, ada yang namanya analisis ataupun analisa. Nah, di dalam analisa kita menganalisa keterkaitan antara masalah dan data pendukung yang kita laksanakan. Selanjutnya ditutup dengan penutup yang berisikan terkait kesimpulan yang kita dapatkan dan memang saran-saran ataupun hal-hal yang bisa ditambahkan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya dilanjutkan daftar pustaka yang akan nanti di dalamnya itu berisikan terkait referensi ataupun kajian-kajian lain yang kita coba jadikan acuan. Dilanjutkan dengan lampiran-lampiran yang berisikan terkait daftar gambar ataupun daftar-daftar tabel. Sekian presentasi kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.